Baiklah, ini adalah laporan dari situs infeksi emerging Kemenkes RI per tanggal 25 April 2020. Nah, kalau kita lihat di bagian atas ada angka 52.541 kasus dengan spesimen diperiksa. Spesimen itu apa sih? Spesimen itu adalah sampel yang sudah diterima dan sudah diperiksa sebanyak 52 ribuan itu. Nah, dengan ada spesimen atau sampel inilah maka akan diperoleh informasi apakah seseorang terjangkit atau tidak terjangkit. Ternyata 83,6% itu kasusnya negatif. Jadi kalau ada 10 orang kira-kira gitu ya, maka sekitar orang itu negatif terjangkit COVID-19. Nah, tetapi kalau kita lihat ya, mengapa sih spesimen itu bisa sebanyak itu ya? Jadi kalau kita lihat paling bawah itu ada angka 206.911 jumlah ODP. ODP yang saya pahami berdasarkan peraturan Menteri Kesehatan, ODP itu adalah orang yang berasal dari daerah transmisi lokal. Daerah transmisi lokal itu daerah yang ada pasien COVID dan diketahui berada untuk di Indonesia ya, dia kemarin itu berasal dari daerah negara yang transmisi lokal, namanya Wuhan, Italia dan segala macam ya. Nah, jadi ketika kamu ditetapkan menjadi ODP itu menurut saya sewaktu kamu bertugas, kamu itu cirinya punya panas tubuh di atas 38 derajat Celcius, atau kamu batuk-batuk, atau kamu pilek gitu ya. Nah, ODP ini tadi ya, jadi ada minimal tuh beberapa poin. Pertama tadi, kamu punya riwayat perjalanan berasal dari daerah transmisi lokal seperti Jakarta gitu ya. Nah, tetapi bukan itu saja, kalau kamu panasnya tidak 38 derajat dan tidak batuk, tidak flu gitu, dan yang mana kamu tidak bisa jelaskan batuknya karena apa gitu ya, maka kamu akan jadi ODP. ODP yang sejumlah 206.911 inilah yang menjadi perhatian dari pemerintah melakukan social distancing. Terus ada istilah PDP di bawahnya, jumlahnya 19.084 orang. Nah, PDP sendiri ini pasien dalam pengawasan. Pasien apa? Dalam pengawasan tentu pasti maksudnya diawasi. Pasien di sini bukan pasien yang sudah pasti COVID-19. Jadi bedanya dengan ODP, PDP ini juga pasien yang orang yang punya riwayat perjalanan atau berasal dari transmisi lokal, dan dia juga punya panas 38 derajat Celcius. Tapi meskipun dia tidak punya panas tubuh di atas 38 derajat Celcius, atau dia tidak demam, atau dia tidak pilek, tapi dia memiliki riwayat medis sesak napas mamanya. Dia punya riwayat medis pneumonia mamanya. Nah, penyakit-penyakit tertentu yang mirip gejalanya dengan COVID-19 itu akan diberi status PDP. Jadi yang saya pahami, kalau PDP ini, pasien dalam pengawasan ini, dia tidak disarankan untuk melakukan isolasi mandiri, tapi justru dirujuk di rumah sakit rujukan yang ada di setiap provinsi dan kabupaten. Nah, tentu saja PDP ini yang saya tahu mereka akan diambil sampelnya, dan itulah yang menjadi spesimen pentingnya. Nah, dan dia akan tidak boleh langsung pulang ke rumah, tetapi justru
harus menetap di rumah sakit rujukan selama waktu 14 hari dan sampelnya terus diperiksa sampai akhirnya dinyatakan dia tidak lagi ada atau kasus sembuh gitu ya, tidak ada lagi COVID atau tidak terjangkit, maka dia boleh pulang. Jadi PDP di sini bukanlah pasien COVID, tapi dia pasien yang memiliki penyakit-penyakit yang mirip gejalanya dengan COVID-19. Lalu ada lagi di sini data 8.607 yang warna merah itu kasus konfirmasi. Artinya dari 52.541 spesimen ini ada kasus konfirmasi bahwa dia positif terjangkit COVID-19, ada 8.607. Tetapi di warna hijaunya ada 1042 di antara orang-orang itu dia kasusnya sembuh. Sembuh itu di sini artinya semula dia ada COVID-19 dalam tubuhnya, tetapi setelah diperiksa berkali-kali dia tidak lagi memiliki COVID-19 itu. Karena jadi kasus sembuh tuh seperti itu menurut saya, bahwa umpamanya ada seseorang yang sudah punya riwayat sesak napas dari zaman dulu ya, sebelum ada COVID pandemi ini, maka dia akan tetap disebut punya sesak napas, tetapi kali ini dia bisa dinyatakan sembuh atau tidak lagi menjangkitnya COVID-19 dalam tubuhnya. Nah, di sini ada kasus saudara kita yang telah meninggal 720 orang. Nah, menurut saya juga kasus meninggal ini belum bisa dikatakan meninggal karena COVID-19. Lebih tepatnya disebut ada 720 orang kasus meninggal dia dengan riwayat menjangkit ya kali ya, dengan riwayat terjangkit COVID-19. Jadi 720 orang ini tidak bisa kita katakan meninggal karena COVID-19. Beberapa kasus menyatakan meninggal karena daya tahan tubuh yang semakin lemah, ada sebagian yang menyatakan mengalami depresi dan gagal jantung kemudian seperti itu. Sebab ada beberapa yang saya tahu bahwa kasus-kasus meninggalnya COVID-19 itu kan dia disertai dengan kejang-kejang yang sangat parah gitu ya, seperti jenis ayan gitu. Nah, tapi tidak, 720 orang ini harus kita katakan kasus meninggal dengan riwayat terjangkit COVID-19. Nah, saya pikir ini data-data ini harus memberi pemahaman kita. Pertama, di Wangka Ijo ini ya, itu ada 6.845 orang dalam perawatan. Nah, angka ini kalau teman-teman bandingkan dengan kemampuan fasilitas kesehatan di provinsi, kabupaten teman-teman, seandainya lah gitu ya, apakah tersedia kamar 6.845? Memang data ini seluruh Indonesia, tetapi jika seandainya kita bandingkan dengan di luar negeri angkanya puluhan ribu ya, itu bagaimana kita mengatasinya dengan fakta-fakta tadi, bahwa ada kok orang 1042 orang bisa sembuh karena mereka tertolong, karena tabung oksigennya mungkin cukup, ruang isolasinya cukup, vitaminnya cukup, terus alat pemicu EKG, jantung, segala macamnya juga banyak tersedia. Nah, kalau kita melihat angka 6.845 orang sekarang sedang dalam perawatan, jangan bayangkan seluruh
Seperti di provinsi saya, Bangka Belitung, itu rumah sakit banyak. Tapi untuk penanganan COVID kan tidak semua rumah sakit, karena rumah sakit harus kita bagi-bagi, harus kita pisahkan dengan pasien COVID, karena COVID ini menular. Sehingga untuk perawatan pasien COVID ini, rumah sakitnya harus mempunyai protokol yang ketat. Bahkan petugas medisnya pun harus berpakaian dengan pelindung, dan semua peralatan itu harus dimiliki rumah sakit itu, sehingga angka 6.845 ini menjadi banyak. Kalau menurut saya, Jakarta sebesar itu saja mereka tidak bisa dibilang semua rumah sakit dapat melayani pasien COVID-19, karena ini penyakit menular dan ternyata terbukti dokter bisa tertular dan kemudian juga meninggal dalam tugas dan perjuangannya. Jadi teman-teman, ada yang ingin saya sampaikan dalam tayangan ini. Ketika kita masih enggan untuk melakukan social distancing karena mungkin punya pandangan-pandangan tersendiri, tapi tolong dilihat angka-angka ini. Ini bukan angka yang tidak berbicara. Angka ini membutuhkan kesamaan pandang dan pikiran kita, bahwa menurut saya kesimpulan yang bisa saya dapat dari kasus sembuh 1042 orang itu semata karena tertolong. Artinya jumlah kemampuan medis kita itu masih mampu untuk memberi pertolongan. Jadi ketika ada keadaan darurat masih bisa untuk memberi pertolongan itu. Ruangan isolasinya masih cukup. Ibarat ruang kamar penuh, itu kan bahaya. Nah, seperti itulah di musim liburan ini kita tentu akan berhadapan dengan fenomena mudik. Mari kita pikirkan bagaimana untuk tidak menambah daftar repot negara dan daftar repot dokter, karena ketika terjangkit COVID-19 harusnya memang mengalami gejala-gejala seperti flu apa segala macam itu, sehingga akhirnya demam dan akhirnya butuh pertolongan. Nah, bagaimana pertolongan itu bisa diberikan kalau seandainya fasilitas kesehatannya sudah penuh. Jadi sekian dulu dari saya, semoga kita sehat selalu dan kompak selalu untuk bersolidaritas. Bye-bye.